satuan tersebut memberikan legitimasi pada penyidik untuk mengajukan permintaan bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu dan sains. Maka diperlukanlah seorang ahli yang dapat mengungkap dan membuktikan adanya dua hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Oktaviani sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Kelompok kami akan membahas topik tentang kedudukan hukum keterangan ahli forensik dalam perkara pidana. Sebelum mengarah kepada inti pembahasan, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai apa itu ahli, apa itu forensik, yang akan disampaikan oleh saudara Kiki Ade. Silakan untuk menanggapi. Baik, saya akan menjelaskan tentang ahli forensik dan apa itu tugas dari ahli forensik. Sebelum saya menjelaskan tentang apa itu ahli forensik, saya akan sedikit membedah tentang apa itu pakar atau ahli. Pakar adalah orang yang ahli di bidang tertentu dengan kemampuan untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, dengan baik, sesuai dengan bidang keilmuan yang ia miliki. Sementara forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu dan sains. Lebih luasnya, forensik adalah sebuah bidang yang menghasilkan praktisi atau profesional yang bekerja di bidang ilmiah dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Pekerjaan ini sangat menarik untuk dipelajari bagi mereka yang memiliki ketertarikan pada sistem pengadilan, sistem hukum, serta hal-hal yang berkaitan dengan kasus pidana. Sementara tugas ahli forensik itu sendiri yaitu membantu penyidik dari awal mula penyidikan hingga proses pidana. Setelah didiagnosis, dokter forensik akan menyimpulkan atau membuat deskripsi terkait luka, penyakit, ataupun penyebab kematian itu sendiri. Manfaat ilmu forensik secara lebih luas terhadap penegakan hukum pidana adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan, baik terhadap kasus terbaru maupun kasus-kasus yang sudah lama. Dalam ilmu kedokteran forensik, identifikasi merupakan hal yang penting, sehingga dengan disiplin ilmu tersebut, kasus yang sudah lama pun bisa kembali terungkap. Jadi kesimpulannya, ahli forensik ini perannya sangat penting dalam mengungkap sebuah kasus pidana. Melalui ahli forensik ini, kasus-kasus pidana yang mungkin sebelumnya gelap menjadi terang benderang, dan peran serta ahli forensik ini sangat membantu hakim dalam memutus banyak perkara pidana. Dan selanjutnya saudara Dede Ishak akan menjelaskan tentang ilmu forensik dalam penegakan hukum pidana. Silakan untuk menanggapi Dede Ishak. Terima kasih kepada saudara Fani. Pemanfaatan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan peradilan dan menyangkut dengan tubuh manusia, maka diperlukanlah seorang ahli yang dapat mengungkap dan membuktikan adanya dua hal. Yang pertama, apakah suatu tindak pidana benar terjadi, dan yang kedua, apakah terdakwa pelaku dari tindak pidana tersebut. Maka dari itu, cabang dari ilmu kedokteran yang tentunya ahli terhadap tubuh dan nyawa manusia. Jadi, dalam setiap pengungkapan kasus, tentunya pidana itu pasti diawali investigasi, diawali sejak adanya di TKP, di mana di situ dokter forensik bisa terlibat bersama dengan reserse, juga dari Inavis atau Liver, untuk mencari barang bukti biologis yang ada di tempat kejadian perkara serta melihat yang ada di tubuh jenazah sebelum dievakuasi. Namun di Indonesia biasanya dokter forensik terlibat ada di instansi forensik, biasanya terdapat di rumah sakit baik milik pemerintah pusat, daerah maupun milik Polri dan TNI. Pada saat menerima jenazah, biasanya disertai surat pernyataan visum di kepolisian atau penyidik. Di situ biasanya dokter akan lihat apakah akan dilakukan pemeriksaan luar saja atau pemeriksaan dalam. Nah, di sini biasanya masyarakat agak rancu tentang istilah visum
Yang pertama ada visum luar dan ada visum dalam. Yang selanjutnya otopsi adalah pemeriksaan untuk luar dan dalam. Visum adalah produk hasil pemeriksaan luar dan dalam bentuk visum et repertum atau laporan. Terus, visum et repertum ini pasti diminta penyidik yang berwenang, maka bentuknya adalah pro justitia, yang artinya adalah hanya memberikan kepada penyidik dan kemudian bisa dipergunakan hanya untuk selama sistem peradilan tersebut, baik jaksa atau hakim. Untuk pemeriksaan otopsi, yang terdiri pemeriksaan luar dan dalam itu adalah tindakan kedokteran forensik, mulai dari pemeriksaan luar dan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada prinsipnya menentukan 3 hal. Yang pertama menentukan identifikasi jenazah, yang mana ada ciri-ciri umum dan ciri-ciri khusus. Yang kedua mencari tanda-tanda kematian dan perubahan-perubahan yang terjadi setelah kematian. Dan yang terakhir mencari luka-luka atau tanda-tanda kekerasan yang ada pada tubuh, baik itu luka kekerasan fisik maupun luka akibat kekerasan kimia dan kekerasan lainnya. Dan yang terakhir oleh Saudara Hairul Kusuma yang akan menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum ahli forensik memberikan keterangan. Saudara Hairul Kusuma, silakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai forensik. Jadi sebenarnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada frasa yang menyebutkan tentang forensik. Nah, mengenai forensik tersebut diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian, yaitu di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang kedokteran kepolisian. Kemudian yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu adalah terkait dengan ahli kedokteran. Sehingga jika kita mengacu pada macam-macam forensik yang diatur dalam Perkapolri tersebut, ahli forensik itu dapat diartikan atau dapat dikatakan sebagai ahli kedokteran. Baik, selanjutnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai ahli kedokteran dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 133 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi demi kepentingan hukum dan peradilan, ketentuan tersebut memberikan legitimasi kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran atau forensik terhadap korban, baik luka, keracunan, ataupun kematian yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana. Nah, jadi keterangan ahli forensik tersebut dilakukan secara tertulis ya. Jadi dalam hal ini ahli forensik tersebut juga sebagai pembuat visum et repertum. Nah, visum et repertum adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah. Untuk kepentingan peradilan, visum et repertum dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara pidana. Kemudian terdapat pengaturan jika ahli forensik menolak untuk memberikan keterangan, yaitu dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberikan suatu bantuan kepada penyidik berpotensi terancam hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 224 dan pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, berkaitan dengan bunyi pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jadi disebutkan barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam 1. dalam perkara pidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. 2. dalam perkara lain dengan pidana penjara paling lama
6 bulan. Kemudian berkaitan dengan pasal 522 Kitab Undang Hukum Pidana, jadi disebutkan bahwa barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa tidak datang secara melawan hukum diancam dengan pidana denda paling banyak Rp900. Jadi itu berkaitan dengan dasar-dasar ahli forensik dalam melakukan kegiatan forensiknya gitu. Demikian diskusi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.